Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat ya. Nah, kali ini eh, kita udah masuk ke pertemuan ketiga, di mana Ibu akan membahas tentang rumah tangga konsumsi, produksi, pemerintah, masyarakat luar negeri, dan perannya. Ibu harap setelah belajar hari ini, kalian bisa memahami apa itu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri dan perannya apa. Kita bisa next ke slide berikutnya ya. Nah, yang pertama itu rumah tangga konsumsi atau konsumen, atau yang disingkat dengan RTK. Nah, apa sih pengertiannya? Di situ eh, udah ada penjelasannya, yaitu merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Nah, kalimat yang Ibu tebalkan itu atau yang Ibu hitamkan itu merupakan kata kunci. Jadi, ketika nanti ada soal dan ada kata-kata menyediakan faktor-faktor produksi, maka jawabannya adalah rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen. Itu sama saja. Nah, lalu kira-kira siapa sih rumah tangga konsumsi? Yaitu kita sendiri. Kenapa kita disebut rumah tangga konsumsi? Karena kegiatan kita itu ya mengonsumsi barang. Misalnya, kita kan pasti membutuhkan makanan dan minuman. Nah, kegiatan makan dan minum itu merupakan kegiatan konsumsi. Makanya kenapa kita disebut rumah tangga konsumsi. Nah, yang berikutnya itu apa aja sih faktor-faktor produksinya? Nah, sebelum Ibu menjelaskan 4 macam itu, penyediaan faktor-faktor produksi tersebut dimaksudkan agar mendapatkan keuntungan sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu pengertian dari kenapa rumah tangga konsumsi itu menyediakan faktor produksinya. Ada di notes yang berwarna hitam. Lalu, Ibu akan jelaskan macam-macam faktor produksinya. Yang pertama itu ada tanah, balas jasanya adalah sewa. Misalnya, Ibu menyewakan sebidang tanah kepada orang lain. Nah, ketika ada orang lain yang ingin membeli tanah Ibu, maka orang itu akan memberikan sewa sesuai dengan harga yang telah Ibu tetapkan sebelumnya. Nah, lalu yang kedua itu sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia. Balas jasanya upah atau gaji. Misalnya Ibu bekerja di sebuah perusahaan. Ketika Ibu bekerja di sebuah perusahaan, Ibu itu sedang mengeluarkan tenaga untuk bekerja. Sehingga nantinya itu Ibu akan mendapatkan gajinya atau upahnya itu setiap bulan. Sampai sini semoga paham ya. Lalu lanjut ke yang ketiga itu ada modal. Balas jasanya bunga. Misalnya, Ibu mempunyai sejumlah uang. Uang itu akan Ibu berikan kepada perusahaan sebagai modal usaha mereka. Nah, nanti ketika perusahaan itu sudah sukses, sudah maju, maka Ibu akan mendapatkan bunga atas uang yang telah Ibu kasihkan. Nah, lalu yang terakhir ada skill atau keahlian. Balas jasanya berupa laba. Di sini contohnya misalnya Ibu atau kalian memiliki keahlian membuat kue. Nah, karena punya kemampuan membuat kue, akhirnya Ibu memutuskan untuk membangun toko kue. Nah, nanti ketika toko kue itu udah berjalan, terus banyak orang yang membeli kue itu, maka secara otomatis Ibu akan mendapatkan untung atau laba dari hasil penjualan kue. Kayak gitu. Lalu berikutnya itu ada peran rumah tangga konsumsi atau RTK. Ada 3 poin. Yang pertama, menyediakan dan menyerahkan faktor produksi. Seperti yang tadi udah Ibu bilang bahwa rumah tangga konsumsi memiliki 4 faktor produksi. Semoga masih pada ingat ya. Itu ada tanah, modal, skill atau keahlian, dan juga sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, nantinya itu faktor produksi tersebut akan diserahkan. Kayak misalnya tadi tanah, Ibu akan menyewakan itu kepada orang lain. Nah, nanti jika ada orang lain mau membeli, maka otomatis Ibu menyerahkan
faktor produksi tanah itu untuk orang lain gunakan, kayak gitu. Lalu yang kedua, menerima balas jasa. Nah, tadi ketika ada orang lain yang mau membeli tanah ibu, maka orang lain tersebut akan memberikan sewa. Nah, itu yang disebut dengan menerima balas jasanya. Ibu yang menerima, orang lain yang memberikan sewanya. Yang ketiga, mengonsumsi barang dan jasa. Di sini ibu ambil contoh lain, misalnya seperti yang tadi di awal, kita memerlukan makanan dan minuman, itu sama saja mengonsumsi dalam bentuk barang, itu. Lalu yang berikutnya itu, nah sekarang kita masuk ke rumah tangga produksi atau RTP, atau juga bisa disebut rumah tangga produsen atau perusahaan. Apa sih pengertiannya? Nah, di sini tuh kalian bisa lihat ada kayak semacam ilustrasi sebuah pabrik. Maka, rumah tangga produksi itu merupakan sebuah kegiatan produksi dari mulai memproduksi barang hingga pendistribusian barang. Kayak gitu. Lalu, berikutnya perannya nih. Peran rumah tangga produksi apa sih? Ada 3. Ada melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, membayar imbalan, dan yang terakhir menjual hasil produksi. Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, ambil contoh misalnya itu kegiatan produksi barang, ya misalnya dari bahan baku mengubah menjadi barang jadi, kayak misalnya katun diproduksi hingga nantinya menjadi baju yang kita pakai sehari-hari, itu namanya kegiatan produksi. Nah, lalu yang kedua itu membayar imbalan. Ini tuh bisa Ibu ambil contoh kayak misalnya tadi yang tanah. Itu ketika Ibu menyewakan sebidang tanah kepada seseorang, maka orang lain akan memberikan sewanya kepada Ibu, maka orang lain tersebut telah melakukan membayar imbalan. Itu. Yang terakhir menjual hasil produksi. Nah, contohnya kayak tadi ketika Ibu membangun toko kue, karena Ibu punya keahlian membuat kue, maka eh, kue-kue itulah yang disebut dengan hasil produksi dan Ibu bisa menjualnya di toko Ibu sendiri yang telah Ibu bangun. Lalu yang berikutnya itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini tuh juga merupakan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, tujuannya apa sih pemerintah ini? Yaitu mencari penghasilan untuk kepentingan umum. Ada di notes warna hitam yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, dia perannya ada 4 nih. Yang pertama, mengeluarkan undang-undang. Maksudnya di sini itu mengeluarkan undang-undang atau kebijakan agar masyarakat mau membayar pajak. Gitu. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan ekonomi di bawah BUMN. Di sini pemerintah juga punya seperti kayak macam badan yang pemerintah bangun sendiri gitu. Misalnya seperti yang paling gampang PLN. Tuh. Nah, yang ketiga, membelanjakan penerimaan negara. Nah, pajak yang tadi udah rakyat bayar, itu merupakan penerimaan negara. Nah, nantinya sama pemerintah akan digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana, seperti misalnya membangun jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, lalu yang terakhir nih, ada masyarakat luar negeri. Nah, perannya itu adalah memicu kegiatan ekspor maupun impor, sehingga nantinya negara bisa memperoleh devisa. Ekspor berarti kita menjual ke luar negeri, dan impor berarti kita membeli dari luar negeri. Contohnya di sini itu dalam jual beli misalnya, Indonesia membutuhkan komputer buatan Amerika, dan Amerika juga membutuhkan tekstil buatan Indonesia. Nah, mungkin itu aja materi yang bisa Ibu sampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.